bagi seorang pemula itu untuk menjalankan usaha itu emang nggak selain butuh mental ya butuh kesabaran juga. Karena ilmu yang dagang itu sebenarnya orang dagang itu banyak dapat ilmu tawakalnya. Sama-sama punya masalah tapi nggak diungkapkan sebenarnya. Masalahnya itu adalah Iya. bagaimana trik mencari istri bagi alumni pesantren. Ini menarik nih. Kalau Bang Fasbul gimana? Semua orang pasti ngalamin ya. Cuman kan tingkatannya beda-beda. Cuman ketika saat kita lagi goyang, kita punya nasihat dari guru kita yang berilmu, yang ngasih masukan buat kita, setidaknya buat jadi benteng buat kita. Jarib wala takun arifa. Waduh, coba dulu. gitu. Kau akan jadi tahu ketika kau mencoba. Gitu ya. Masih ada mindset lamanya untuk datang di sebuah majelis ilmu. Nah, kira-kira motivasi apa? Oke, sambil makan, sambil santai. Ya, ngobrol kecil-kecilan. Karena nuansa Ramadan masih ada. Masih Ramadan. Kormanya juga masih banyak. Buktinya korma, dan kalau jam 3 pagi, kita seringkali kebangun. Dikiranya sahur. Dikiranya masih Ramadan. Teman-teman, mungkin kalau punya usul, tamu, atau narasumber siapa yang mau dipanggil, atau teman-teman sendiri mau bercerita, silakan hubungi saya di komentar. Nanti akan saya kurasi dan siapa tahu bisa menjadi kolaborasi. Berbagi ilmu. Betul, membagi pengalaman. Nah, kalau Bang Fasbul setelah dari pesantren kemudian hijrah lagi ke Jakarta. Jakarta ke UIN ya. Padahal mungkin banyak pilihan-pilihan kampus waktu itu. Boleh cerita nggak kenapa UIN menjadi pilihan Bang Fasbul untuk kuliah? Biasanya kan orang memilih sesuatu itu karena faktor. UIN adalah faktor salah satu banyak yang alumni Gontor ada di situ. Gitu. Kayak pondok-pondok lain mungkin ada yang, nah karena kan biar kita tuh punya adaptasi baru di kampus, kita udah ada yang kenal gitu. Jadi adaptasinya nggak terlalu baru-baru banget. Ada orang yang kita kenal. Itu kan yang buat kita kuat. Banyak alumni Gontor masuk ke sana. Selain alumni Gontor ada juga pesantren lain. Nah, kebetulan seorang Jakarta tuh ya UIN lah. Dulu kan biasanya UIN kan kampus yang banyak pondoknya. Anak pesantren. Sekarang mah udah umum UIN mah. Gitu. Di UIN kemudian bertemu dengan teman-teman Gontor, apakah itu juga mempengaruhi Bang Fasbul akhirnya mengambil jurusan yang sama dengan alumni senior atau memang punya pilihan sendiri? Temen aja ya, lu masuk UIN ngambil jurusan bahasa Arab, lu ada pondok Arab, lu Arab lagi kagak bosen apa ya? Kayak gitu lah. Ya harusnya kan kalau kita di pondok, ada juga anak pondok dia keluar kuliah ngambil jurusan umum. Nah, dulu saya emang nggak banyak pilih-pilihan, saya kena murah doang. Tarbiyah dan pikiran saya, wah guru nih, karena kita di Gontor tuh kan ada malu tadris dulu. Amal tadris tuh kayak latihan mengajar. Jadi kita diajarin bagaimana ngajar di depan orang-orang. Mental kan ya, artinya mental tuh. Nah, ya masih nyambung itu. Karena kita dulu di pondok pernah amal tadris, dan UIN ini kan saya ngambil jurusan tarbiyah, pendidikan bahasa Arab sih. Jadi saya nggak ngambil umum, ya pikiran saya dulu ya karena guru aja. PBA ya? PBA. Pendidikan bahasa Arab, UIN. Tapi nggak semestinya harus kita dari pondok, kita nggak boleh ya silakan. Karena kan Gontor itu untuk semua golongan. Di atas, berdiri di atas semua golongan. Artinya ketika lo di pondok belajar agama, ya bukan berarti lo keluar harus, ya nggak gitu juga. Cara dakwah itu kan beda-beda. Ada yang dengan guru,
Kalau misalnya dia kuliah ngambil jurusan ekonomi atau apa, itu kan ibarat kata udah di luar jalur. Ya kan gue tuh kan modern ya. Nah, bisa jadi lu kalau misalnya jadi ekonom yang yang religi, ya, artinya yang ngerti-ngerti ya dakwah kan banyak. Betul. Berdagang gitu. Ya, mesti harus jadi ustadz, jadi guru, ngajar kan bisa Di mana aja. di mana aja. Kayak gitu salah satunya jurusan PBA. Di Jakarta itu kan orang kan terkenal dengan berani mengadu nasib ya, terutama dalam hal ekonomi. Bagaimana Bang Fasbul ini menilai bahwa pelajaran atau berkat didikan pesantren akhirnya di Jakarta gue siap untuk mengadu nasib di bidang ekonomi? Ada nggak pikiran seperti itu? Kalau awal pertama kali kita lulus ya belum sih ya, karena kita kan ya namanya baru lulus selama di pondok ya kita belum banyak kenal dunia luar. Ya artinya kita menjalani apa yang kita jalanin aja. Pikiran kemana-mana, apalagi usaha juga belum. Kita kan kuliah dulu. Jadi pikiran kita setelah tamat dari Jawa itu, Gontor itu masih mungkin belajar aja, karena kuliah yang belajar. Ya paling setelah kuliahnya ini baru kita udah, karena kan setelah kuliah namanya kita kan nikah ya kan. Nah lalu disitulah pikiran-pikiran kedewasaan udah mulai nambah. Ya nggak semua orang tamat pesantren ya tamat pesantren butuh pengalaman lagi. Betul. Karena dunia pesantren kan istilah kata dalam lingkup indoor gitu. Banyak dapat ilmunya kan di luar. Singa dalam kandang, tapi jangan bangor di dalam kandang. Bangun di luar kandang. Dalam kandangnya setia, di luar kandang bangor. Harus balance ya. Harus balance. Nah, tantangannya situ emang. Makanya pesan saya bagi yang mondok-mondok tadi manapun itu, ya kadang yang paling berat bagi seorang santri itu ya mengamalkan ilmu ya. Ilmu susah, apalagi ketemu dengan dunia luar. Itu harus kepake. Disitulah kan kita dapat keberkahan ilmu itu gitu. Ya. Ya itu aja. Menurut Bang Fasbul, setelah selesai kuliah nih dari UIN, ada pikiran bekerja di korporat, di perusahaan besar, atau ada ya sudah buka usaha gitu? Ya saya karena kebetulan dari kuliah bukan di umum ya, basic saya juga untuk kerja kayak model apa tadi korporat, dan itu basic saya emang kurang. Mungkin saya lebih ke ya karena tarbiyah ininya ngajar ya, saya ngajar basic ngajar. Jadi lebih ke ini ya, bukan berarti ya kan kadang kan fashion kita kan beda-beda. Ada yang mereka yang di corporate, yang perkantoran, kerja ini. Itu aja, karena lebih banyak pengalamannya di dunia ngajar. Ya teman-teman pun ya nggak semuanya ngajar juga, ada yang kerja lepas juga, ada yang usaha, ya macam-macam lah. Nah, di samping mengajar, Bang Fasbul punya pengalaman apa aja nih di bidang usaha? Misalnya entah itu mungkin bisa cerita lah, apapun yang bisa menjadi pelajaran. Bukan berarti kita menilai sebuah usaha yang belum berhasil secara finansial, tetapi kegagalan pun akhirnya di situ jadi sebuah nilai yang bisa kita belajar kan. Dan itu tidak didapat di perusahaan besar kan. Iya. Mungkin bisa bercerita Bang Fasbul. Iya, selain ngajar saya sempat juga buka usaha ya kerja sama istri, dagang lah, dagang. Ya salah satu ya namanya kita udah berumah tangga ya. Kalau bicara ekonomi kan istilah kata kita harus nyari tambah-tambahan lah. Selain tambahan buat pengalaman juga. Ya dagang-dagang makanan istri yang bikin, kita yang menjalanin. Nah cuman emang bagi seorang pemula itu untuk menjalankan usaha itu emang nggak selain butuh mental ya butuh kesabaran juga. Karena ilmu yang dagang itu sebenarnya orang dagang itu banyak dapat ilmu tawakalnya. Tawakal. Kenapa tawakal? Maksud saya itu ya emang kadang segala apapun itu ya, mau kita dagang, mau kita kerja, ya ilmu tawakal emang harus kita punya. Iya. Tujuan kita itu bisa jadi kan bedanya kan kalau orang dagang itu kan harian. Orang dagang harian, pekerja kan setiap bulan mereka punya sudah salary, pasti kelihatan. Ya kalau bahasa ininya banyak belajar tawakal sama orang dagang. Bisa kata kenapa begitu ya, dagang itu kan nggak setiap harinya kita lancar rame. Ketika kita rame, sikap kita gimana? Ketika kita sehari, sikap kita gimana? Nah disitulah tawakalnya.
Nah, mungkin bisa dijelaskan juga yang dimaksud tawakal itu bagaimana? Ya menyerah pasrah diri. Tapi bukan berarti pasrah diri tanpa ada usaha ya. Oke. Berusaha, kita punya niat, kita berusaha, dengan usaha kita jalanin apa yang akan kita jalanin sesuai aturan ya, ya dengan jalan yang bener lah. Selebihnya pasrahkan sama Allah Ta'ala. Ya karena kan kita kan ilmu itu kan nggak cuman ya kita butuh toh ilmu buat siraman hati itu kalau butuh. Ya siraman hati salah satunya ya dengan nasihatnya satu lama gitu. Untuk benteng diri kita. Karena kan cobaan di luar tuh lebih gede. Kalau kita nggak punya benteng seperti itu, ya kita kan goyah. Ketika ekonomi lagi, gimana? Tanpa ada ilmu tawakal kan kita. Jadi istilah kata, bukan berarti, kadang basic tawakal tuh maksud saya gini. Ketika kita dalam keadaan, semua orang pasti ngalamin ya. Cuman kan tingkatannya beda-beda. Cuman ketika saat kita lagi goyang, kita punya nasihat dari guru kita yang berilmu, yang ngasih masukan buat kita, setidaknya buat jadi benteng buat kita. Jadi akhirnya kita nggak banyak ngeluh, ya itu cobaan emang. Yang penting tuh kalau kata guru saya tuh dalam hidup tuh ini selain tawakal tuh siap kecewa, siap kecewa. Siap kecewa itu kan kadang kan untuk menerima siap kecewa kan kadang nggak semua orang butuh ini ya, butuh mental. Belum tentu siap ya. Belum tentu siap kecewa aja karena segala sesuatu kan emang udah ditakdirkan sama Allah Ta'ala gitu. Nah kayak gitu yang butuh masukan kayak gitu. Nah ini menarik nih, Bang Wasbul ini kan selain mengajar kemudian juga punya usaha gitu ya. Yang bagi saya menarik tuh adalah Bang Wasbul masih istiqomah untuk datang di sebuah majelis ilmu. Nah, kira-kira motivasi apa Bang Wasbul yang melatar belakangi ini? Karena banyak alumni pesantren ini ada dua hal, ada dua kategori mungkin ya. Ada yang benar-benar ketika habis pesantren dia masih menggeluti bidang keislaman, pure. Ada yang kemudian dia, mohon maaf, tidak seperti yang pertama, jadi dia benar-benar umum begitu. Nah, Bang Wasbul ini saya lihat di dua sisi ini, ada bidang usahanya di bidang umum, kemudian juga hadir secara rutin di majelis ilmu. Nah, kira-kira apa itu latar belakang atau mungkin tipsnya? Kenapa masih bisa punya keinginan seperti itu? Ya, ini kaitannya dengan yang tadi saya bicarain tadi ya, artinya setiap orang itu kan pasti memiliki rasa kecewa. Makanya saya itu salah satunya masih ya, suka mendengar nasihat orang-orang soleh itu ya salah satunya sebagai motivasi hidup aja. Karena kan setiap masukan rata-rata orang ngasih masukan bener. Tapi untuk menyentuh itu kan nggak semuanya masuk ke hati. Nah untuk menyentuh masukan kita harus punya tameng nih. Siapa nih orang yang akan kita sebagai rujukan buat keseharian kita, buat motivasi kita dalam sehari-hari. Karena saya juga nggak mau, apalagi dengan usia kita juga punya istri, punya anak-anak. Ya pikiran kita kan, jadi jangan sampai kita berpikiran sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh gitu. Tapi tiarnya anak ini nggak diajarin. Ya maksud saya, karena semua orang tuh pasti akan ngalamin mati gitu. Ya, maksud saya itu bekalnya apa? Apalagi tantangan kita semasa hidup kan banyak ya, berkali-kali. Nah kalau kita tanpa ada dasar hal-hal seperti itu, masukan yang sifatnya itu rawi, kita akan goyang mungkin. Jadi biar kita tuh nggak jatuhnya, karena masalah orang itu kan memang beda-beda, tergantung bagaimana dia menyikapi masalahnya. Nah kalau dia menjauh dari orang-orang yang benar, ya dia akan mencari solusi yang sesuai dengan hasrat nafsunya dia. Entah dia dikumpul sama temen lah, ngilangin masalah lagi suntuk kan, hal yang hal negatif lah. Nah, kan kita khawatir, takut. Jadi kalau udah nempuh jalan kayak gitu, kemana pesantrennya kita? Bertahun-tahun di pesantren. Jadi ibaratnya tuh jangan lupa akar muasalnya. Ya, akar muasal kita dari mana? Ya cobaan mah pasti ada. Tapi jangan sampai basic, kalau kata kiai saya waktu di Guntur itu ada
pondok modern dari Gontor sini loh, di jidat lo. Jadi seolah lu diawasi. Oke. Nah, ketika di luar banyak lah, maaf ya, banyak orang-orang yang sekolah di luar ketika ketemu syariatnya hilang. Ya, maaf, 5 waktunya ada yang hilang. Berarti kan ya kemana ilmunya? Gitu. Itu kan ujian. Ilmu itu kalau bagi saya, kita punya ilmu atau tambahnya ilmu itu, ya ilmu satu kenikmatan. Kita bersyukur loh. Oh, yang dulu kita nggak tahu kita jadi tahu. Ya. Tapi harus hati-hati. Karena ilmu juga bisa juga membawa kita pada kesesatan. Tergantung kita menyimpulkan ilmu yang kita punya. Nah, kalau tanpa diiringi sama masukan orang-orang yang benar tadi, orang yang soleh, ulama, guru-guru kita, bisa jadi kita nganggap, oh, ilmu gue bener loh. Padahal dia salah. Nah, untuk menentukan salahnya kan bukan kita, cerminan kita ya orang lain. Nah, gitu. Jadi itu salah satu motivasi kenapa akhirnya alumni pesantren meskipun berkiprah di dunia luar, jangan lupa ngajinya juga dilanjut gitu ya. Karena guru itu kan juga bukan cuma satu ya. Guru kita di pesantren kemudian ketika pulang itu kita juga dianjurkan seolah-olah masih menjadi santri. Kita menghormati yang tua, apalagi yang berilmu. Sehingga ketika ada sebuah hikmah, entah itu dalam pengajian, dalam khutbah, kita merasa, oh, ilmu kita masih kurang nih. Sehingga kita perlu belajar lagi ya. Jangan menganggap bahwa alumni pesantren ataupun alumni luar negeri itu sudah mumpuni secara intelektualnya. Tapi ternyata ketika di masyarakat berbeda. Ya pada dasarnya kan pesantren itu kan kalau itu iya ilmu bertambah. Tapi kan lingkungannya kan lingkungan itu aja. Ibarat kata kita ngasih tahu nih orang ini ya karena dia di lingkungan kita. Banyaknya dapat ilmu itu kan kita di luar itu. Dengan basic ilmu kita yang kita dapat dari pesantren. Oh, di luar kan beda-beda. Karakter orang di luar kan macam-macam. Kayak gitu aja. Seruput dulu teman-teman. Seruput. Kita sudah di segmen akhir mungkin ini. Ya. Apa yang belum kita bahas nih? Apa ya belum kita bahas ya? Pengalaman hidup masing-masing udah punya pengalaman masing-masing ya. Nah, ini pertanyaan ini Bang Masgul. Kita seringkali menemukan sebuah problem pada masanya. Oh ya. Salah satunya adalah ketika menjomblo. Ketika menjomblo kita juga sudah saling kenal ya. Iya. Bang Masgul sudah punya usaha dulu yaitu laundry ya kan. Laundry. Nah, bertahun-tahun kita kenal, ngobrol gitu. Sama-sama punya masalah tapi nggak diungkapkan sebenarnya. Masalahnya itu adalah bagaimana trik mencari istri bagi alumni pesantren. Ini menarik nih. Kalau Bang Masgul gimana ceritanya? Waduh, kalau istri itu ya namanya kita kenalan dulu, kita mungkin kenalan sama seseorang yang lawan jenis, tujuannya buat nikah, ya belum jodohnya. Salah satunya ya istri saya ini, istri saya dijodohkan sama ya guru saya. Itu. Jadi sekian kita taruh di luar istri saya yang sekarang nih. Maksudnya di luar istri yang resmi nih. Udah banyak kenalan, taruh. Kenal lah gitu. Ya, target adalah namanya cowok harus berbuat dong. Eksekusi. Nah, kalau ada info eksekusi. Ya, cuman kan jodoh nggak kemana kan. Akhirnya saya jodoh sama ya yang istri saya dijodohin sama guru saya salah satunya. Itu aja. Cuman kalau trik-trik bagi yang jomblo-jomblo santri-santri ya karena persepsi orang beda-beda ya untuk mencari pasangan itu. Yang penting gini aja, minimal jadi pasangan itu ya sesuai dengan ini kamu aja. Karena bisa jadi kan istri itu kan nama kita itu 11-12. Minimal secara karakter itu masih masuk sehingga kita kan menjalani rumah tangga itu lu kayak gue juga ya. Perbedaan itu pasti ada. Cuman yang penting itu dari ada perbedaan itu gimana memahaminya. Nah, untuk memahami pasangan ini nggak cuma setahun 2 tahun. Butuh ya selain butuh yang terpenting itu komunikasi sebenarnya. Perbedaan ada, kalau ada perbedaan komunikasi jarang, bisa jadi ribut. Nah, menyampaikan persepsi kan sama musyawarah, sama aja kayak musyawarah. Sering ngobrol lah kita sama bini. Jadi perbedaan itu bisa kita atasi dengan diskusi. Ya ngobrol kayak gini kan kita ngomongin dengan guyon. Nggak bisa dong ya pakai batin. Lu beda pakai batin ya nggak bisa ngebaca gitu.
Harus diungkapkan ya. Ungkapan. Nah, apalagi bini sendiri kan. Kalau sama teman bisa selek itu. Berbeda sedikit selek, jarak jauh. Kalau sama istri mau ngomong kan satu atap satu rumah. Lu kalau nggak ngomong gimana? Betul. Nah, punya pikiran atau punya metode mencari bini dari arahan guru itu bagaimana awalnya itu? Boleh bercerita nggak? Siapa tahu bisa menjadi pelajaran ya, atau ya pengingat lah ya. Ya, dulu saya pernah dengar sebenarnya berumah tangga itu, makanya nih saya cuma bisa ngasih ini aja ya. Mungkin masukan ini bisa dipakai buat yang lain-lain juga. Ya. Sebenarnya ketika laki nih ya, bagi laki, dia udah punya kerjaan, udah mapan. Tapi kan aslinya kita nggak tahu ya. Ini umumnya aja. Udah ada penghasilan, ibarat kata untuk maisanya ada. Ketika dia punya pasangan dan udah berkomitmen, segerakan biar nggak banyak godaan-godaan gitu. Makanya kan salah satu puncak godaan tuh udah serok, lama lamarannya, kagak jadi iya. Faktor kan banyak. Berantem iya gitu. Berantem iya, jadian lama iya, jadi kagak. Ya artinya, tapi kebanyakan ya enggak. Emang kalau abang nanya, lu punya duit, lu mau kawin berapa duit? Iya, jangan kita tanya. Semua pakai ini. Semuanya kita pakai ini. Tapi untuk menyatukan ini kan kadang susah. Maksud saya itu, seharusnya laki itu ketika lu udah punya nih, lu udah punya gawe, udah punya penghasilan, ada perempuan ini, ketika itu lamar sebagai komitmen ya. Sebagai komitmen. Kalau itu kan dikit lamaran. Ya. Maksud saya gitu gini, justru pernikahan itu tuh dimulai saat berlabuh sebuah kapal tuh saat kapan? Kobil tuh saya nikah, saya kawinkan. Nah, saat itulah kau mulai berlabuh. Bukan ngadu persepsi belum kawin, ngadu persepsi. Oh, lu kerja itu gimana? Nanti gimana? Wah, ya. Malah ribet ya. Tambah ribet. Sama kayak saya, kenapa saya ngomong gitu? Sama kayak saya tuh sebelum masuk Gontor dulu, Bang. Iya. Saya tuh banyak sentingan. Oh, Gontor tuh ketat, disiplin. Oh, jam segini harus bangun. Lu kalau ini hukumannya. Jadi yang saya dapat mindset di pikiran saya sebelum masuk Gontor tuh ngeri ya, serem ya. Karena kita di rumah nggak dapat kayak gitu kan. Betul. Ketika masuk, sebelum masuk aja udah dapat omongan kayak gitu. Iya. Pas kita masuk, ya iya emang gitu. Iya. Tapi nggak seperti apa yang diomongin orang-orang, takut. Nah itu kadang omongan itu mempengaruhi mindset kita. Betul. Makanya yang bikin ragu itu ya gitu, akhirnya lama. Terlalu banyak mikir. Salah satu kan negatifnya rencana. gitu. Iya. Toh juga apa yang kita rencanakan, ya makanya dasarnya kan ya pasrah diri. Toh juga apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai toh. Nah pertanyaannya, ketika nggak sesuai, kita di posisi mana kita? Kecewakah? Atau menerima? Nah untuk menerima kan kadang susah. Kalau nggak punya masukan-masukan dari orang-orang yang soleh. Nah itu Bang. Jadi banyak mikir. Lah kalau anak muda sekarang kan mau merit, wah budget gue belum cukup nih. Budget gue belum kontrakan ini Bang. Ya banyak keinginannya aja Bang. Ya. Ya saya sih bukan itu ya, maksud saya kadang itu tuh bisa apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi juga. Iya. Masalah pasti ada. Saya bukan mengatakan itu ya setiap orang masalah pasti ada. Yang penting komunikasinya aja. Kalau saya lihat ingat tuh dari Gus Baha itu pernah bilang gini. Dan itu dari Al-Qur'an ya. Innaman najwa minasyaiton. Jadi bisikan itu banyak dari setan. Ketika kita banyak berencana, banyak berpikir, itu setan mulai masuk tuh. Antara iya dan tidak, khawatir, terlalu khawatir. Padahal ketika kita jalani sebenarnya nggak apa-apa juga. Iya. Misalnya gini, ini kenyataan bagi saya ya. Ketika sudah menikah, mau nggak mau kan kita juga bergabung di keluarga istri kan, di keluarga suami bagi si istri gitu ya. Nah itu banyak misalnya di momen Idul Fitri, banyak keluarga yang pada kumpul ya kan. Nah sebelum kumpul itu pasti kita akan nanti ketemu keluarga baru ini bagaimana, terus kita pakai baju apa yang diobrolin, itu bisikan-bisikan tuh banyak banget. Tapi ketika kita sudah ketemu sama keluarga baru dan bersama, itu sebenarnya sih enak-enak aja gitu loh. Nggak sesuai dengan apa yang kita takutin. Betul.
ini kebangetan Ya, ini ya. kekhawatiran kita ini. Ya, makanya kalau kata pepatah Arab yang kata Mahfuz di Gotor, jarib wala takun arifa. Waduh, apa Coba dulu. Oh, gitu. Kau akan jadi tahu ketika kau mencoba. Wah, Gitu ya. catat. Masih ada mindset lamanya. Keluar akhirnya keluar sedikit lah pepatah Arabnya ada ya kan. Coba dulu, lu nggak akan tahu rasanya kopi ini pahit atau manis sebelum mencoba. Coba dulu, coba kan untuk mencoba tuh butuh keberanian. Kecuali kalau racun ya. Kalau racunnya jangan lah ya. Silakan kalau mau coba. Dan terima risiko sendiri efeknya apa? Kalau racun itu efeknya. Kalau masih abu-abu yang Ya. itu masih antara halal dan Nah dan itu itu masih ya bisa. ya maksud kita coba itu sesuatu yang dibenarkan ya. Ya, ya. Jangan kayak coba dulu nongkrong sama ini enggak seperti itu. Ya, salah juga. Sesuai yang syariat aja. Tapi ketika sudah itu baik, jangan terlalu banyak mikir. Iya. Kayak misalnya pengen usaha, oh ini gimana hitungan, iya nggak bakal selesai. Sampai itu pun nggak bakal bisa. Ya. Ya. Harus dicoba ya. Niat intinya ya kalau kata ulama-ulama kan inamal amal lebih niat, niat. Jadi saya gini bang, abang tadi kan ngomong Idul Fitri nih ya. Iya, iya. Ngomong Idul Fitri. Sekarang banyak momen-momen orang-orang yang ya maaf ya, Ya. ini saya nggak menyalahkan masyarakat, tapi inilah yang terjadi di masyarakat, Fenomena ya. fenomena masyarakat. Silaturahim ke orang, tujuan silaturahim, iya, silaturahim itu benar. Yang membuat rusak niatnya. Oke. Iya. Jadi dia kayak mendayung 2-3 pulau terlampaui. Dia silaturahim dapat, intinya tuh jangan menghasut anak. Momen-momen Ramadan itu, bawa anak-anak masuk itu, dapat dikasih duit sama ini. Itu. Saya tipenya karena itu udah ada masukan dari guru. Artinya gini. Sampai akhirnya saya udah nggak bergeming lagi kalau misalnya sengaja dibikin omongan itu saya lewat jadinya. Jadi yang penting niat saya. Kalau niat saya itu berlebaran silaturahim, ya namanya kita punya anak kecil, kita bawa anak dong. Dan niat kita emang tulus silaturahim. Ya cuma niat memang susah dibaca. Maksud saya itu sampai di level saya dinilai, biar namanya orang kan. Saya kalau ada nilai gitu, saya nggak ada urus sama orang. Yang penting niat kita ngajarin anak, ini silaturahim, ini paman lo. Adapun nanti dia dapat sesuatu, misalnya uang lebaran THR, bonus. Yang jelas orang tua jangan ngajarin anak sampai mendoktrin, dia dapat uang. Kalau bisa itu kata-kata itu dihindari. Karena ini efeknya nanti ke depan. Jadi akhirnya mindset anak itu kan semuanya masuk bang. Iya, iya. Mau yang baik masuk, yang buruk masuk. Belum bisa dipilah. Bisa dipilah. Jadi jangan salahkan anak. Anak seumur itu bisa ngerti dari siapa? Orang tuanya. Babenya. Ya, saya nggak bilang babe orang tua. Ya jelas, janganlah dihasut anak gitu. Iya. Tapi ketika kita udah punya niat baik kayak gitu, nggak ada ngajarin, biar lu dapat tuh, enggak. Ternyata kita dapat omongan itu, nggak usah takut. Kalau kita gagal, takut. Kalau saya sih, jangan lah. Nggak usah silaturahim untuk kita dinilai. Padahal kita sebenarnya akhirnya silaturahim nggak dapet, ya kan? Silaturahim kumpul keluarga nggak dapet, rasa kehangatan keluarga juga nggak dapet. Artinya silaturahim kan keluarga kan penting, kehangatan. Jadinya gara-gara takut. Iya. Takut itu kan sama kayak kita nih salah. Kita mau nanya sama guru kita nih, tapi takut salah. Takut salah itu udah salah. Akhirnya nggak dapat ilmu ya. Iya. Nggak dapat angpau, nggak dapat berkat. Itu kan ya kan bonus kagak dapat. Yang penting niatnya itu. Iya. Udah salah, takut salah, ya tambah salah. Salahnya nggak benerin. Nah maksudnya itu nggak usah bergeming. Kalau kita udah punya niatnya mantep, ngajarin anak buat itu, silakan dijalani. Adapun dampaknya setelah itu, ya itu namanya orang menilai, kita kan nggak bisa. Ya kita terima. Betul. Gitu. Ini banyak sekali hikmah, pelajaran, dan renungan dari Bang Wasbul ini yang relevan dan bisa kita jalani gitu ya. Apalagi sebagai kita yang hidup di Jakarta, santri, ataupun yang bukan santri, mengetahui bagaimana pergulatan antara orang-orang yang pernah belajar agama dengan sosial masyarakat ya. Dan ini fenomena yang lumrah kita alami gitu ketika lebaran, buat cara mendidik anak gitu ya. Dan poin yang penting tadi adalah kita perlu menanamkan niat yang baik dan tulus. Bagaimanapun nanti kejadiannya itu nomor dua. Yang penting niat kita sudah baik dan itu bisa dicontoh buat anak. Iya betul.
Kita sudah nggak kerasa bermenit-menit ini kita berbicara. Sampai tadi hujan, sekarang udah berhenti hujannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan. Tapi bagi saya ini mungkin sudah cukup ya, Bang Wasbul ya. Ada hal yang mau disampaikan lagi nggak? Seandainya gini, seandainya kelak nanti putra-putri Bang Wasbul, keluarga bisa menyaksikan tayangan ini, mungkin ada pesan apa yang pengen disampaikan gitu ya. Atau buat teman-teman di pondok masa lalu juga boleh. Iya. Atau kepada calon santri dan wali santri yang ingin masuk ke pesantren. Yang jelas yang namanya orang tua memasukkan anaknya ke pesantren pasti tujuannya kan untuk jadi lebih baik. Ya, bagi para orang tua yang anaknya di pesantrenin, ya bijak lah, kalau bisa bijak. Jangan terlalu ambisius, kan ada juga tipe kalau orang tua yang ambisi. Lu harus bisa gini, lu harus bisa gitu. Yang penting kalau bagi saya niat pasrahkan anak ke pesantren dengan tujuan jadi anak bakti, kan investasi akhirat anak itu kan. Ya, jangan dirusak niat-niat itu dengan apa? Dengan ya tingkah laku orang tua, suka nggak ngedidik, ketika dia pulang dari pesantrennya memanjakan. Karena banyak fenomena sekarang ya tadi seperti kuda lepas dari kandang. Ya wajar di pesantren berdisiplin, iya, tapi ketika kita di luar, jadi orang tua yang terlalu sayang sama anak kadang ya masih kangen, udah alumni masih aja disuapin dengan tujuan ya nggak apa-apa. Tapi ya bagi saya ya hal seperti itu, maksudnya mendidiknya itu jangan terlalu, ya kita tengah-tengah lah. Kadang orang tua itu sebagai teman iya juga ke anak, sebagai orang tua iya juga. Jangan terlalu ambisius, anak harus begini harus gitu, dirusak dengan orang tua yang kadang suka nggak ngajarin. Kadang gini, Terlalu banyak iya, terlalu banyak berperan, terlalu banyak berperan. Akhirnya dia itu terlalu banyak kemauan, tapi cinta, alasannya terserah cinta, tapi pemberi cintanya salah. Ya bukan gitu maksudnya. Makanya itulah dasar kan mandiri. Terlalu sayang sama anak juga bahaya. Karena kalau kata ulama itu kadang yang membuat kita nggak masuk surga itu kan salah satu kan istri sama anak. Yang menghasut-hasut. Makanya jangan menghasut-hasut anak. Contoh nih ya, salah satu anak yang bikin nggak betah di pondok itu, orang tua tuh kangen, kan pengen di perform, pengen dikunjungin terus. Ya metode dulu mas sekarang kan beda ya. Sekarang tuh pengen mudifah apa dikunjungin gitu. Karena kan ya nggak juga, pemberian kayak gitu tuh sifatnya cuma hanya baper doang, perasaan sementara. Dan itu sebenarnya bisa dialihkan dengan misalnya sholat malam tahajud, menyampaikan kerinduan, itu kan akhirnya bisa nyampe ya, dititipkan kepada sang pencipta gitu ya. Cinta sama anak, apalagi di pesantren, ngirimin uang sebanyak-banyak bagi yang ada, itu malah itu juga membahayakan. Jadi mentalnya yang belum dapat nih. Jadi bukannya bikin anaknya memanfaatkan ilmu yang dia punya setelah pondok dengan pemberian-pemberian itu, kan jadinya akhirnya kan mental jadi nggak ini. Karena kan ujian mental di luar kalau bukan di pesantren. Ya. Gitu. Kalau di dalam ya wajar, kan udah aturan. Di luar siapa? Lu kalau ngasih aturan, ya kan? Lu siapa gua? Ya kan? Mereka bisa nantang gitu. Lu bukan bapak gua, bukan mak gua kan, gitu alasannya. Nah, beda. Makanya banyak ilmu didapat ya di luar ini. Dengan basic ilmu yang kita punya di pesantren. Siap, terima kasih Bang Wasbul. Ini kita sudah mendapat banyak pelajaran, kisah kehidupan. Semoga apa yang kita diskusikan dan obrolkan ini membawa berkah dan manfaat dunia akhirat kita. Jangan lupa teman-teman, jangan khawatir bahwa pesantren itu bukan penjara. Tetapi pesantren adalah lembaga kehidupan. Ada ilmu pengetahuan, ada cinta, ada olahraga, ada sosial, ada sains, ada fisika, semuanya ada. Militer ada. Tinggal mau ngambil yang mana aja. Yang mana aja. Yap. Salah satu buktinya adalah alhamdulillah saya sudah bisa menulis karya berangkat dari pesantren. Oh ini ya. Oh iya. Hasil dari ilmu pesantren. Dan bikin buku. Akhirnya dari pesantren kita juga punya kenalan baru, yang lama semakin akrab. Iya. Terima kasih, mohon maaf, dan jangan lupa
saksikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.